Halo, selamat pagi. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semua ya nak ya. Hari ini kita belajar fisika. Sebelum kita melanjutkan pelajaran fisika kita, Ibu perkenalkan dulu guru baru kita. Yang di sebelah Ibu ini. Silakan Ibu perkenalkan diri sama anak-anak kita. Selamat pagi anak-anak semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Antonia Arnolida. Anak-anak bisa manggil Ibu dengan sebutan Bu Nia. Nah, Ibu berasal dari Pekanbaru dan baru lulus dari Universitas Riau jurusan fisika. Jadi, di sini Ibu akan mengajarkan kalian pelajaran fisika. Nah, nanti Ibu akan mengajarkan anak-anak dari kelas 8D sampai 8F. Lalu 9D sampai 9F. Semoga kalian senang ya belajar dengan Ibu. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga sehat semua hari ini ya. Kita belajar berikutnya tentang gerak lurus. Sediakan alat tulisnya. Gerak lurus. Berbagai gerak benda mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kereta api yang bergerak melintasi rel. Suatu benda dikatakan bergerak terhadap suatu titik acuan jika kedudukan benda tersebut mengalami perubahan terhadap titik acuan. Gerak suatu benda bersifat relatif, artinya terhadap suatu titik acuan, benda dapat dikatakan bergerak tetapi juga dapat dikatakan tidak bergerak. Gerak semu adalah gerak suatu benda yang sebenarnya diam. Namun oleh pengamat benda tersebut terlihat seperti bergerak. Contohnya pada saat kita naik kereta api, pohon-pohon yang di pinggir jalan terlihat bergerak menjauhi kita. Gerak nyata adalah gerak suatu benda yang diakibatkan oleh perubahan jarak atau posisi benda terhadap titik acuan. Menurut lintasannya, gerak dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Seperti yang sudah kita pelajari pertemuan lalu dalam pelajaran kolaborasi fisika dengan pejok. Jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda yang bergerak dalam waktu tertentu. Perpindahan adalah perubahan kedudukan tanpa memperhatikan lintasannya. Kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dalam tiap satuan waktu. Rumusnya V sama dengan S per T, di mana V adalah kelajuan, S adalah jarak, T adalah waktu. Kecepatan adalah hubungan antara perpindahan persatuan waktu. Kecepatan rata-rata adalah kelajuan gerak suatu benda yang menempuh jarak tertentu dengan keadaan tidak tiap bagian jarak itu ditempuh dalam waktu yang sama. Gerak lurus beraturan. Suatu gerak lurus dapat disebut gerak lurus beraturan jika benda melalui lintasan yang lurus dan setiap bagian jarak ditempuh dalam waktu yang sama. Jadi, gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda, lintasan lurus dan kelajuannya tetap. Percepatan adalah bertambahnya kelajuan tiap sekon. Perlambatan adalah berkurangnya kelajuan tiap sekon. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda dengan lintasan lurus dan kelajuannya yang selalu bertambah atau berkurang secara teratur, atau percepatannya tetap. Akibat dari gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda yang dipercepat beraturan atau gerak benda yang diperlambat beraturan. Contoh gerak lurus berubah beraturan adalah kelereng yang meluncur di papan lurus yang dipasang miring. Demikianlah pertemuan hari ini. Semoga anak-anak mengerti tentang gerak lurus, berubah beraturan, dan gerak lurus. Terima kasih.
Kerjakan tugas yang diberikan Ibu di kertas selembar dan dikirim ke Google Classroom, bagian dari kolom tugas. Terima kasih.